Proses pengisian kolam yang mau kita tanami padi dan kita kombinasikan dengan ikan lele. Ya, teman-teman, di kolam ini kita sengaja menggunakan polybag supaya ya, teman-teman, nanti lelenya ini bisa kita tebar bareng dengan ketika kita nanam padinya. Seperti itu. Nah, kita menggunakan polybag seperti ini ya, supaya padi itu kan ada di atas. Nanti ketika kita isi air segini ya teman-teman, polybagnya ini sudah tertutup, tapi tanahnya kan masih dangkal, sehingga kita nanam padi itu tidak terendam air, dan lelenya ini nanti sudah luas untuk kedalaman airnya ya teman-teman. Nah, air yang kita gunakan ini untuk ngisi kolam, ini juga air dari kolam. Jadi dari kolam lele yang ada di atas, ini sengaja kita alirkan ke sini untuk ngisi kolam yang baru ini ya teman-teman. Harapannya limbah dari kolam lele kami ini nanti bisa membuat tanaman padi yang mau kami tanam di pot ini bisa tumbuh subur seperti itu ya. Nah, kalau untuk jarak potnya atau jarak polybagnya ini kurang lebih di 40 cm ya, 40 cm sampai 50 cm, dan ini akan kita coba ditanam satu benih padi aja, satu polybagnya. Nah, harapan kami nanti bisa maksimal dan saling bisa berkesinambung dengan lele yang ada di kolam ini. Ya, karena memang ini nantinya mau kita tanami lele, jadi supaya kotoran dari lele ini nanti bisa manfaat untuk padinya. Dan ketika kita panen padi, kita nanti juga panen lele, seperti itu ya. Kalau metode yang kami gunakan dulu, ini yang sudah hampir panen padinya, ini langsung tanah ya teman-teman. Yang kami isi di sini itu langsung tanah dan langsung kami tanami padi. Hasilnya seperti ini. Tapi sambil kita nunggu ini panen, kita sambil berpikir gimana caranya di lokasi yang sama, ukurannya, panjangnya sama, tapi kita bisa mendapatkan hasil selain dari tanaman padi. Nah, di sini ada upaya kami, ada eksperimen baru. Tanaman padi ini nanti kita kombinasikan dengan ikan lele supaya kita juga bisa panen padi, panen juga lelenya. Nah, yang sudah terlanjur kita isi tanah ya untuk kolam yang lama ini, nanti rencananya akan kami kombinasikan dengan belut seperti itu. Jadi kita nggak hanya nunggu dari tanaman padinya aja, dan dalam waktu yang sama kita bisa panen padi, kita juga bisa panen belutnya seperti itu ya teman-teman. Itu harapan kami, makanya kami eksperimenkan dengan menggunakan polybag seperti ini, dengan menggunakan sawah rekayasa ya. Harapannya memang lokasi yang cuma 2 meter kali 25 meter ini bisa menghasilkan berapa seperti itu ya. Setelah tempo hari kita juga nanam yang menggunakan ember, alhamdulillah sekarang sudah menguning, teman-teman bisa saksikan di sebelah sana ya. Itu tanaman padi yang kami tanam menggunakan ember, dan ember yang kami gunakan juga bukan ember besar tapi ember kecil, ember yang biasanya digunakan bapak-bapak tukang untuk bawa adukan cor seperti itu ya teman-teman. Nah, ini mudahnya kalau kita itu mau kreatif ya, mau berkreasi supaya kita itu tetap bisa bertani tetapi dengan cara yang menyenangkan. Menyenangkan dalam artian ya, ini tadinya lahan peladangan, tapi kita bisa olah dengan cara seperti ini supaya kita itu bisa nanam padi tidak mengenal musim, dan juga dari tanaman padi ini masih bisa kita kombinasikan dengan makhluk lain, contohnya ikan seperti itu ya teman-teman. Ini adalah inovasi, ini adalah eksperimen kami. Coba nanti mana yang lebih menghasilkan antara sawah yang kita bangun duluan, ini yang langsung kita kasih tanah, dan ini kita bikin sawah palsu lagi dengan menggunakan media polybag ya teman-teman. Di bagian atasnya ini nanti tetap menggunakan ember seperti itu, supaya ada perbandingan mana yang lebih menguntungkan, mana yang lebih mudah dalam perawatan ya, dan mana yang lebih efisien seperti itu. Kalau modal awal mungkin ini sedikit agak besar ya, kita bikin sawah-sawah seperti ini karena ini permanen. Mungkin kalau teman-teman sekedar ingin mencoba dulu, bisa menggunakan cara yang lebih efisien. Digalinya tanah itu kurang lebih di 30 sentian aja. Bisa menggunakan plastik UV atau menggunakan terpal ya. Kalau kita pengen uji coba dulu, nanti kita isi tanah di situ, nanti kita tanami padi. Banyak metode-metode seperti itu ya teman-teman. Tetapi kami pengen punya cara yang berbeda. Gimana caranya? Dengan lokasi yang sama,
tapi kita bisa mendapatkan hasil bukan hanya dari padinya saja. Ya, makanya kami berkreasi, kami inovasi dengan cara seperti ini supaya selain padi, nanti di sini juga bisa hidup lele dan bisa berkembang. Nah, kenapa kami menggunakan polybag ya, teman-teman? Tidak menggunakan ember. Yang pertama, kita cari efisien. Kalau polybag ini kan mungkin jatuhnya hanya 1.000 aja per bijinya, atau 1.500 lah mahal-mahalnya. Ya, teman-teman. Terus keuntungan kita kalau menggunakan polybag ya, polybag ini sudah ada bolong-bolongnya. Ya, baik yang di samping maupun yang di bagian bawah. Seperti itu. Jadi nanti ketika di sini lele itu mengeluarkan kotoran ya, kotoran itu juga bakal bisa diserap sama tanaman yang ada di polybag ini. Ini harapan kami seperti itu. Kenapa kita menggunakan polybag kok tidak menggunakan ember seperti yang sudah kami lakukan dulu, nanam padi di dalam ember ya, teman-teman. Nah, nantinya ke depannya kita juga akan eksperimen dengan jenis-jenis tanaman yang berbeda atau dengan benih yang berbeda. Misalnya kalau yang ini kita tanam duluan menggunakan benih mapan, mungkin nanti ini bisa menggunakan benih 64, dan yang di ember nanti bisa menggunakan benih yang lain lagi, seperti itu. Intinya kita sekolah lah teman-teman, kita sekolah di lahan kita sendiri dengan cara-cara yang kita desain, seperti itu. Tetap tujuannya hasil. Nanti di belakangnya kita supaya dapat hasil yang banyak itu dengan cara gimana ya teman-teman. Dan secara estetika ini lebih keren ya teman-teman, walaupun kita menggunakan modal, tapi ini betul-betul lebih keren. Di samping kandang, di samping rumah, ini kita bisa desain seperti ini. Dan ketika sudah ada tanaman seperti ini, teman-teman, kita keluar rumah itu asik banget ya. Kita keluar rumah, kita melihat tanaman yang menghijau, apalagi sudah tampak padinya nih merunduk seperti ini. Ini tentunya ada nilai yang tentu saja tidak bisa dibeli dengan uang ya. Begitu kita keluar rumah itu seneng banget rasa hati. Nah, jadi harapannya gitu ya teman-teman, untuk kedepannya kita betul-betul berharap dari lokasi kami ini betul-betul bisa menghasilkan. Makanya kami eksperimen seperti ini dengan cara yang berbeda, dengan metode yang berbeda, supaya kita tahu mana yang lebih potensi menghasilkan. Dan insya Allah ini akan kami update ya, mulai dari penanaman, mulai dari perawatan, dan sampai panen nanti ini akan kami update. Mungkin kalau teman-teman mau coba cara yang kami lakukan ini, nanti dulu boleh ikuti kami dulu ya, ikuti video-video kami dulu supaya nanti teman-teman punya gambaran. Kalau memang ini nanti menghasilkan, ini pasti kami sarankan ya teman-teman. Nanti sambil nonton video-video kami, update-update kami, teman-teman bisa nilai sendiri. Oh, ini lebih efisien. Oh, cara ini lebih menghasilkan. Oh, cara ini lebih memudahkan. Nanti teman-teman bisa nilai sendiri dan teman-teman akan punya ide sendiri. Seperti itu ya. Mana dari cara-cara kami yang lebih menghasilkan, ini nanti yang akan kami sarankan ke teman-teman. Kurang lebihnya seperti itu, teman-teman ya. Harapan kami kita tetap bisa bertani dengan enjoy dan supaya dapat hasil yang lebih. Seperti itu ya, teman-teman. Boleh bantu komen teman-teman di video ini.